kepada aku. Jadi siapa saja yang melayani, siapa saja. Baik. Ya, kecil, remaja, dewasa, laki, perempuan, tua, muda, bahkan dari atas tempat tidur, mungkin kalau sobat kasih sejati sedang mungkin sakit, juga bisa melayani. Cara Halo semua, Shalom Sobat Kasih Sejati dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Susan Chan di program Bincang Santai. Ya, program perbincangan yang akan membahas tentang banyak hal tentunya, di mana di tengah-tengah tantangan kehidupan kita harus tetap berada di dalam kebenaran. Di kebersamaan kali ini di studio SDC yang pasti kita akan berbincang mengenai satu topik, yaitu bertekun di dalam pelayanan. Ya, pastikan Anda menonton tayangan ini hingga selesai dan jangan lupa subscribe, like, komen Anda. Kemudian jika Anda terberkati dengan tayangan ini, silahkan bagikan kepada yang lain. Ya, bertekun dalam pelayanan menjadi topik perbincangan kita kali ini. Siapakah yang harus melayani dan siapakah yang harus dilayani? Kemudian mengapa kita harus bertekun dalam hal pelayanan ini? Sobat Kasih Sejati, langsung saja kita mendengarkan pandangan atau penjelasan dari narasumber yang pastinya sudah hadir di studio SDC kali ini. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang hamba Tuhan, yaitu Bapak PDM Feni Ilanuno. Saya langsung saja menyapa. Shalom Pak Feni. Shalom. Puji Shalom Tuhan. juga Ya. kepada semua yang menyaksikan acara ini, tentu sobat-sobat kasih sejati, dan saya percaya bila waktu saudara sediakan, pasti saudara akan diberkati. Amin. Karena sangat-sangat nanti akan memperlengkapi hidup kita semua. Puji Tuhan. Apa kabar hari ini Pak Feni? Oh, dahsyat, Dahsyat, puji luar Tuhan. biasa. Ya, virus sudah menjadi satu bagian dari perjalanan hidup kita, tapi kita harus menang. Ya, Betul. kita harus menjadi pemenang-pemenang di dalam melawan virus yang sedang mengganas ini. Yes, betul sekali. Aktivitas hari-hari ini Pak Feni? Ya, pelayanan dan juga saya membuka satu terobosan lah yang Tuhan sediakan, yaitu membuka bimbingan belajar. Oke. Muridnya sebenarnya cukup banyak, tetapi setelah pandemi ini kita sedikit membatasi, tetapi masih tetap ada yang hadir dan itu menjadi tugas keseharian kami selain daripada tugas pelayanan yang kami lakukan. Baik. Ya. Luar biasa ya, sekalipun mungkin virus corona, tetapi tidak membatasi kita untuk tetap melayani Tuhan. Haleluya. Sesuai dengan topik perbincangan kita kali ini, yaitu Amin. bertekun di dalam pelayanan. Amin. Mungkin bisa dijelaskan atau disampaikan, berbagi dengan kita semua tentang hal ini Pak Ya. Feni. Jadi begini, kalau kita mendefinisikan tentang pelayanan itu luas sekali. Di gereja punya definisi sendiri, di tempat pekerjaan, tempat usaha, bagi para siswa, mahasiswa, itu mempunyai definisi yang berbeda-beda. Tetapi begini, saya beri contoh. Satu waktu saya mengendarai kendaraan. Tiba-tiba di depan saya ada truk. Truk itu menjatuhkan sebuah balok kayu. Nah, balok kayu itu sering dipakai untuk mengganjal mobil atau truk yang mungkin berhenti ya. Nah, itu jatuh. Pada waktu jatuh, wah, saya dari belakang ngelihat, wah, ini berbahaya ini. Orang yang cepat, sepeda motor atau mobil itu akan melindas nanti balok kayu yang jatuh. Nah, tapi dalam waktu yang begitu singkat, tiba-tiba ada seorang pengendara ojol ya. Dia tiba-tiba berhenti dan dia segera memasang badan agar supaya kendaraan-kendaraan jangan lewat di situ. Dan kendaraan-kendaraan yang sedang berjalan itu mengklakson. Mereka pikir, wah, ini kenapa kok dihentikan? Tapi dia terus memasang badan. Dan dia segera mengambil balok kayu itu dan dia memperlihatkan, ini loh penyebabnya
kenapa saya menghentikan Anda semua? Dan ya pengendara-pengendara, wah tentu bersyukur ya, mereka bisa selamat dan juga kendaraan mereka juga tidak rusak. Saya juga berpikir kalau mobil atau kendaraan yang saya tumpangi melindas balok kayu itu akan mental balik ke kendaraan dan merusak kendaraan saya tentunya. Nah, ini adalah satu pelayanan. Jadi saya bisa ambil satu kesimpulan singkat aja daripada definisi yang panjang-panjang. Jadi pelayanan itu adalah panggilan hati. Ojol tadi, dia secara spontan melihat bahwa ada satu ancaman bagi orang lain. Dan dia harus menyelamatkan orang lain. Karena dia sendiri melihat dan dia bisa terhindar, dia bisa saja pergi. Dan banyak orang yang cuek dengan itu. Tapi ada orang yang terpanggil hatinya untuk menyingkirkan balok itu. Dan orang lain bisa selamat. Jadi daripada kita mungkin memberikan definisi panjang, saya mungkin memberitahukan atau menyampaikan kepada sobat kasih sejati bahwa pelayanan itu sebenarnya adalah panggilan hati, panggilan jiwa. Nah, di dalam konteks gereja, di dalam konteks pelayanan di gereja, jadi pelayanan itu adalah kerinduan, satu keinginan ya untuk bisa memberikan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan supaya ada manfaat bagi orang lain ya. Jadi nanti kita akan bahas tentu di situ model-model pelayanan apa saja. Tapi intinya pelayanan itu adalah satu panggilan jiwa, panggilan hati untuk memberkati orang lain. Ya, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Mungkin kalau kita lihat di dalam Alkitab, ya, nanti tentu sebentar kita akan lebih mungkin memperjelas. Tapi di dalam Alkitab itu begini, Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 45, aku itu datang ke dunia ini bukan untuk disanjung-sanjung, bukan untuk disembah-sembah saja, tetapi aku datang ke dunia ini untuk melayani dan bukan dilayani. Jadi kita melihat Tuhan Yesus memberi kita teladan bahwa kehidupan kita di bumi ini adalah untuk memberikan satu pelayanan. Kira-kira begitu. Jadi sekali lagi singkatnya, nanti sobat kasih sejati kalau tanya pelayanan itu apa om, apa pendeta? Jadi pelayanan itu adalah panggilan hati, panggilan jiwa. Kalau Anda tidak mengalami itu, kita akan duduk saja di gereja, kita akan datang mungkin dengan istilah atau 4-5D, datang duduk diam dengar duit. Ya, kita datang, kita duduk, kita dengar, dan akhirnya kita duit memberi persembahan, sudah selesai. Tetapi ketika ada panggilan di hati, panggilan di jiwa, kita melihat bahwa wah ini ada tugas-tugas yang belum ke-handle semuanya. Nah, kita mungkin bisa menawarkan diri, apa bisa saya terlibat di sini? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi definisi yang sangat singkat daripada pelayanan itu adalah panggilan hati. Betul sekali. Ya, sangat menarik sobat kasih sejati apa yang sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Fendi. Ya, tentunya definisi dari melayani itu sendiri adalah sebuah panggilan atau gerakan hati di mana kita bisa melakukan sesuatu untuk kepentingan orang lain, ya Pak ya, bukan untuk kepentingan diri kita bukan sendiri. Untuk diri sendiri saja. Baik, kita akan berbincang lebih dalam lagi tentunya tentang hal ini. Amen. Dan banyak pertanyaan juga dari sobat kasih sejati yang sudah disampaikan mengenai hal pelayanan ini Pak, karena memang sangat luas ya untuk definisinya sendiri secara luas itu berbeda-beda. Setiap orang pun juga mungkin menilai atau mempunyai pandangan yang berbeda ya Pak ya. Betul. Baik, ada sebuah pertanyaan Pak dari pelayanan ya. Siapakah yang harus melayani dan siapakah yang sebenarnya yang kita layani itu Pak? Iya. Jadi begini.
kita persempit sekarang ke dalam konteks di gereja. Siapa yang melayani dan siapa yang dilayani. Jadi begini, yang melayani itu siapa saja bisa. Siapa saja bisa. Dari anak kecil sampai orang dewasa. Dari perempuan dan laki-laki. Tentu kalau zaman dulu ya itu ada zaman dulu, maksudnya dalam perjanjian lama Alkitab kita itu ada batasan memang. Yang bisa melayani itu hanya pria. Kemudian juga yang bisa melayani itu selain hanya pria, itu hanya komunitas tertentu. Jadi nggak bisa sembarang orang bisa melayani di dalam pelayanan di bait Tuhan atau untuk melayani Tuhan, tidak sembarang. Zaman perjanjian lama. Perjanjian lama ya. Iya. Kalau kita melihat ada 12 suku bangsa Israel, tapi cuma satu suku saja yang diberi kepercayaan untuk bisa masuk Melayani. keluar melayani. Yaitu yang kita kenal dengan suku Lewi. Lewi, betul. Lain-lain suku nggak boleh. Kalau mereka berani, mereka bisa kena hukuman mati. Selain kena hukuman mati dari sesama manusia, mereka akan bisa dihukum mati langsung oleh Tuhan. Nah, tetapi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, firman Allah mengatakan bahwa tirai bait Allah itu terbelah. Tirai itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Itu menunjukkan bahwa tidak ada lagi batasan bagi siapa saja yang mau masuk untuk bertemu Tuhan dan melayani Tuhan, tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Iya. Jadi orang Lewi bisa, suku Lewi bisa, 11 suku yang lain juga bisa. Kemudian masuk ke dalam perjanjian baru di masa kita. Siapa saja bisa melayani. Mulai dari anak kecil, remaja. Ya. Saya berharap juga setelah mengerti ini, sobat sejati, sahabat sobat kasih sejati bisa mulai mendorong anak-anaknya dari kecil mulai terbeban melayani. Karena saya berkata tadi, melayani itu panggilan hati. Kalau ada anak-anak kita masuk ke dalam gereja dan dia melihat ada sampah yang dibuang sembarangan orang, tisu, botol minum, gelas minum yang berserakan di lantai, dan dia berkata, itu loh mah sampah. Kita katakan sama dia, ayo itu diambil, buang di tempat sampah. Secara tidak langsung kita mulai mendidik anak kita untuk memiliki panggilan hati, karena dia sudah melihat bahwa sampah itu tempatnya bukan di situ. Sampah itu tempatnya di tempat sampah. Jadi kita sudah mulai melatih anak kita sejak kecil untuk melayani. Nah, nanti mungkin sebentar saya lihat di situ akan ada mungkin apa saja model pelayanan, tapi siapa dulu yang bisa melayani ya. Jadi dari anak kecil kita melihat juga di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-9 dikatakan di sana, pada waktu Tuhan Yesus melayani 5.000 orang yang begitu banyak sudah lapar, tidak ada yang kasih makanan. Tiba-tiba tampil seorang anak kecil yang memberikan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, yang kemudian memberkati orang banyak itu. Nah, sampai sekarang nggak ada yang tahu siapa nama anak kecil. Jadi kita melihat bahwa setelah perjanjian baru, Tuhan Yesus memberikan pelayanan itu kepada semua orang bisa. Siapa saja bisa melayani. Jadi kalau ditanya siapa yang bisa melayani, siapa saja. Siapa saja. Dari anak kecil sampai orang dewasa. Dari pelayanan mimbar. Kita itu dulu mikir begini, saya mau pergi pelayanan, mau buru-buru pelayanan. Nah ya, pelayanan itu pikirnya kita itu di mimbar. Atau pakai baju khusus, pakaian khusus dengan
logo khusus, Ya. wah itu pelayanan. Tapi sebenarnya bukan seperti itu saja. Ya, pelayanan itu bisa juga berada di luar gereja. Itu pelayanan. Karena apa? Di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 23, apa saja, sekali lagi, apa saja yang sobat kasih sejati kerjakan, ya, kerjakan itu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, dan itu sudah pelayanan. Oke. Jadi apa saja. Jadi itu sebabnya kalau kita mau melakukan, lakukan dengan sepenuh hati, dengan segenap kasih, dan itu sudah merupakan pelayanan. Dan akhirnya kita harus tahu bahwa upah yang di mimbar dengan yang di bawah mimbar dengan di luar gereja itu sama saja. Ketika kita melakukan untuk Tuhan, karena Tuhan Yesus berkata begini, ketika kamu memberikan aku air minum, ya, itu kan sebenarnya pelayanan yang simpel saja. Engkau atau memberikan kepada seseorang karena dia adalah pengikutku, engkau sudah melakukan sama seperti melakukan kepada aku. Jadi siapa saja yang melayani, siapa saja. Baik. Ya, kecil, remaja, dewasa, laki, perempuan, tua, muda, bahkan dari atas tempat tidur, mungkin kalau sobat kasih sejati sedang mungkin sakit, juga bisa melayani. Caranya bagaimana? Kita mendoakan. Berdoa. Mendoakan itu sudah pelayanan dan upahnya sama dengan kita berada di mimbar. Sekarang tadi Susan bertanya, siapa saja yang melayani? Terus siapa saja yang perlu dilayani? Ya. Siapa saja? Saya perlu dilayani, Susan perlu dilayani. Jadi sebenarnya siapa saja juga perlu dilayani. Oke. Ya. Ya, jadi Tidak ada batasan. Batasan. Kecuali kalau dulu ya masih perjanjian lama itu memang ada batasan-batasan siapa yang melayani dan siapa yang dilayani. Sekarang siapa saja, dalam arti siapa saja itu siapa saja yang sudah ditebus ya. Oke. Siapa saja yang sudah ditebus Tuhan, yang sudah percaya kepada Tuhan, setia beribadah, dia perlu melayani. Perlu dan mungkin harus ya Pak ya. Ya, harus. Ya. Karena Tuhan Yesus sendiri kan memberikan teladan bahwasanya melayani. Iya. Kemudian siapa yang harus dilayani? Siapa saja Siapa juga. saja. Karena Siapa Tuhan saja. katakan siapa yang melayani, artinya ketika kita melayani manusia itu kita juga harus tertuju memang pusatnya kepada Tuhan Yesus sendiri ya Pak ya. Baik. Ya, kemudian ya dari tadi apa yang Bapak sampaikan ada sedikit contoh kecil dari bentuk pelayanan ya Pak ya, seperti yang dilakukan anak kecil itu membuang sampah atau lain sebagainya. Mungkin bisa diberikan kembali kepada kita semua gambaran-gambaran atau bentuk-bentuk pelayanan itu sendiri Pak. Iya. Jadi sobat kasih sejati, mulailah untuk melihat. Jadi sekali lagi panggilan hati. Ketika kita datang ke gereja, sekarang konteksnya ke gereja ya. Kalau kita ke gereja, kita lihat apa kira-kira yang bisa kita perbuat. Ya. Sebab seringkali begini, pendeta, gembala, pelayan, petugas gereja, itu mereka menilai ini orang ini kalau dikasih pelayanan mau enggak? Ya. Sebab ada yang mengatakan, aduh aku enggak mau melayani, aku belum siap, aku belum pantas dan sebagainya. Jadi penilaian dari gembala, dari petugas gereja itu kadang-kadang subjektif. Ya. Karena mengukur ini mau enggak gitu. Tapi coba kita proaktif. Sobat kasih sejati ketika kita datang di gereja, dan saya katakan tadi bahwa definisi daripada pelayanan itu adalah panggilan hati. Jadi ketika kita melihat bahwa saya bisa melakukan sesuatu buat gereja, saudara menawarkan diri, ya, beritahukan kepada petugas gereja, termasuk kepada Mbak Susan ya, saya suka lupa, kepada Mbak Susan, ya, atau teman-teman atau gembala, Pak, saya kira-kira bisa melakukan ini enggak, itu enggak, ya. Jadi pelayanan itu banyak sekali. Pelayanan itu banyak sekali. Tidak harus mimpin pujian saja, tidak harus ada di mimbar saja, tidak harus menjadi petugas perjamuan suci atau mengambil
kantong persembahan dan sebagainya, tapi banyak hal. Ya, misalnya mengantar jemput jemaat misalnya, ya. Atau juga sobat kasih sejati, ketika saudara merasa terberkati dengan tayangan ini, saudara membagikan, ya, lewat WA. Coba tonton, lihat. Nah, itu sobat kasih sejati sudah melayani, dan itu sangat menolong petugas gereja. Dan ingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan pasti ada upah. Karena setiap pelayan pasti ada upahnya. Di dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima, dikatakan di sana bahwa tunaikan tugas pelayanan. Dan Rasul Paulus mencontohkan bahwa aku sudah menyelesaikan tugasku dan bagiku telah tersedia mahkota. Jadi setiap pelayan Tuhan, tentu kita tidak kejar upah seperti itu, tapi kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah berhutang. Ketika dia dilayani, dia pasti akan memberikan kepada kita berkat-berkat. Itu sudah pasti. Ya, setiap pekerja pasti ada upahnya. Gitu. Baik, ya, sungguh sangat menarik ya tentunya. Amen. Membuka wawasan kita, Pak ya, bagaimana kita harus melayani, dan bentuk pelayanan itu sendiri pun tidak terbatas hanya dari satu sisi, tetapi banyak hal untuk kita bisa lakukan. Nah, mungkin saya potong sedikit. Ya. Di tempat kami ada seorang anak perempuan. Nah, anak perempuan ini dia kalau ngomong gagap. Dia juga kalau misalnya diminta sesuatu yang lain dia gemetar. Ya, pucat. Tetapi dia mempunyai keahlian untuk motret. Ya. Lah dia tidak punya alat-alat canggih seperti yang kita gunakan saat ini. Dia tidak punya kamera, dia tidak punya alat syuting, tapi dia punya HP. Dan ternyata ketika dia sering memotret kita kebaktian, saya mulanya merasa terganggu sih sebenarnya. Karena pada waktu kita ibadah dia jalan ke pojok perlahan-lahan, kemudian motret. Motret. Pada waktu kita nyembah dia motret. Waduh, saya merasa terganggu. Tetapi pada akhirnya ketika saya ingin menampilkan pada waktu perayaan ulang tahun kami, ulang tahun gereja, kita butuh dokumentasi. Di mana ada umat yang nyembah. Ada umat yang ngobrol. Ada umat yang memberi persembahan. Ternyata itu ada sama dia semua. Pada waktu saya minta dikirimkan foto-foto itu, waduh, saya terberkati. Anak ini, anak remaja ini, ternyata dia punya kemampuan memotret dengan bagus. Dan itu sangat menolong kami ketika kita membuat dokumentasi untuk ditampilkan, dan itu sangat memberkati. Ya, ada orang yang nyembah, ada orang yang ngobrol, ada orang yang memberi persembahan, ada yang menerima tamu, ada yang macam-macam lah. Ya, mulai turun dari kendaraan, ada yang jalan. Itu semua didokumentasikan sama anak perempuan ini yang kita anggap mungkin dia tidak bisa apa-apa. Dan akhirnya sekarang dia menjadi tim inti kami untuk dokumentasi. Wow. Gak usah pakai alat-alat canggih, pakai kameranya dia saja. Dan karena dia diberi tugas begitu, orang tuanya memberikan dia handphone dengan harga yang lumayan mahal, 15 jutaan untuk melayani. Jadi akhirnya ya, ya, Pak akhirnya, dari yang tidak terlihat bahkan dianggap mengganggu awalnya ya Pak ya. Saya pikir tapi mengganggu. Menjadi bagian dari sebuah bentuk pelayanan Bentuk ya Pak ya, dari hal yang kecil. Iya. Ya mungkin Pak ini bisa bagikan kepada kita semua sebuah pandangan atau mengapa sih kita itu harus melayani Pak? Iya, kita itu sudah ditebus Tuhan. Kita itu sudah dilayani oleh orang lain. Ya. Kita itu bisa mengenal gereja, bisa mengenal Tuhan, bisa bertumbuh karena pelayanan orang lain. Ya. Maka sebagai timbal balik, mari kita juga melayani karena orang lain yang kita layani juga akan nanti datang dan mengenal Tuhan. Seperti kita dilayani. Saya tidak pernah bisa jadi hamba Tuhan, saya pikir,
kalau bukan ada seorang sahabat yang setia untuk datang kepada saya ketika saya ngerokok, ya, ketika saya tidak peduli dengan gereja, tidak peduli dengan firman. Ada seorang yang setia selalu datang. Seorang teman bukan hamba Tuhan, tapi rekan yang memang sudah diselamatkan, dan dia selalu mengajak saya. Waktu itu saya perokok cukup berat, dan ketika dia datang saya malas, saya kasih dia rokok supaya dia cepat-cepat pulang. Ya, tapi pada akhirnya karena dialah saya bisa masuk ke gereja, mengenal Tuhan, bertumbuh, dan menjadi hamba Tuhan. Ketika dia pergi ke sekolah Alkitab, saya ikut dia. Orang ini, ya, yang tadinya datang menjenguk saya, mengajak saya. Nah, setelah saya menyadari bahwa karena orang inilah saya bisa selamat dan menjadi hamba Tuhan, maka saya percaya saya juga harus melayani. Dan dengan demikian ada banyak orang yang akan datang kepada Tuhan dan diselamatkan dari pelayanan kita. Jadi sahabat, sobat kasih sejati, mari tidak sia-sia, tidak akan pernah sia-sia apa yang kita lakukan. Seperti tadi seorang pemotret dari anak remaja, saya pikir tidak berguna dan mengganggu konsentrasi saya untuk ibadah. Ternyata di satu waktu ketika saya butuh, kami butuh dokumentasi, kita punya dokumentasi, kita cari yang bagus-bagus, dia punya dokumentasi yang wajar, yang normal, dan itu justru yang kita perlukan. Dan sekarang dia menjadi salah satu bagian dari tim inti kami untuk dokumentasi. Oke, baik. Jadi saya harap sobat kasih sejati semuanya bisa terlibat dalam pelayanan. Nggak usah nunggu kita melayani harus ada di WL, musik, penerima tamu, tugas persembahan, banyak pelayanan, banyak ya. Itu sebabnya saudara bisa tawarkan diri, Pak Pendeta, saya bisa lakukan apa buat gereja. Tentu kantong saudara juga, bagi saudara yang punya kantong tebal, itu juga pelayanan. Kalau kita bisa mengeluarkan, loh ada, saya cerita juga. Setiap kali saya mengundang tamu di gereja, itu kan kalau mengundang tamu pembicara di gereja, kita kan harus memberikan love gift. Nah, ada seorang bapak di gereja kami yang sudah mengatakan begini, pendeta, nanti kalau mau kasih amplop, dia kan enggak tahu istilah-istilah begitu. Kalau mau kasih amplop sama yang ngomong tadi di depan, itu nanti bilang sama saya. Jadi kalau ada tamu 2 minggu depan, kasih tahu saya. Lah itu, dia enggak bisa, kalau ngomong pasti muter dia. Ya, dikasih dia kesempatan untuk ngomong, waduh puter dia, enggak bisa ngomong. Suruh doa, dia enggak bisa doa. Tapi dia bisa memberikan dompetnya, isinya maksudnya. Sehingga kita terbantu, saya terbantu sekali karena ada seorang bapak ini. Nah, seorang bapak ini kemudian sekarang menjadi calon besan saya. Ya, karena anaknya kemudian menjadi pacar anak saya dan sebentar lagi akan menikah. Haleluya. Ya, kembali lagi tentunya tadi bentuk pelayanan tidak hanya bisa dibatasi dalam satu hal saja ya Pak ya, tapi banyak hal ketika Tuhan atau hati kita ini tergerak untuk melakukan sesuatu untuk orang lain, itu adalah sebuah pelayanan. Dan lakukan dengan tujuan fokus kepada untuk Tuhan. Kepada Tuhan. Sebab apa? Pelayanan itu kadang-kadang ada yang terima kasih, ada yang tidak diucapkan terima kasih. Ada yang dinilai dengan berkat, ada juga yang tidak dinilai dengan berkat. Jadi apa saja yang kita perbuat seperti Kolose 3 ayat 23, lakukan saja buat Tuhan sehingga kita tidak cepat mudah kecewa. Ya, kalau pelayanan itu kita pakai dengan perasaan, wah kita ini bisa gampang mandek, ya, gampang mutung, gampang berhenti. Tapi kalau panggilan hati buat Tuhan, saya percaya, kita tidak mudah kecewa. Ya, kita nggak mudah mutung, kita nggak mudah lepaskan tanggung jawab, enggak. Karena kita buat Tuhan dan itu memang panggilan jiwa kita, panggilan hati kita. Artinya ini menjawab tentang tujuan atau motivasi yang benar untuk kita melakukan sebuah pelayanan ya Pak ya. Tujuan yang benar yaitu tadi kembali kepada Tuhan, bukan untuk kepentingan kita. Dan kalau kita mungkin menginginkan sebuah imbalan atau harapan kembali dari apa yang kita layani itu Pak, mungkin sebuah tujuan yang salah ya Pak ya. Dari Tuhan saja. Kembali kepada Tuhan. Dari Tuhan. Ya, kemudian
bagaimana Pak, ini mungkin lebih ke spesifik lagi, lebih khusus lagi kepada pelayanan gereja mungkin ya Pak ya. Bagaimana menanggapi orang yang sudah percaya mungkin berkata bahwa saya tidak layak melayani karena saya masih penuh dengan dosa. Kadang saya sering kali mendengar itu Pak. Ya, itu alasan klasik. Begitu ya. Di mana-mana itu. Itu memang ada orang yang memang merasa tidak berlayak. Atau ada orang yang merasa tidak mau aja. Ya, tidak berlayak, tidak mau, malas. Jadi itu menjadi alasan yang banyak. Jadi begini, saya mau kasih tahu begini ya. Kalau mau bilang kita itu sudah sangat suci dulu baru melayani, wah itu mungkin nanti kalau kita sudah jadi malaikat. Nah, saya sedikit menguraikan ya waktunya. Dosa manusia itu ada 3, ada dosa turunan, ada dosa warisan. Nah, dosa turunan dan dosa warisan itu ditebus oleh Tuhan pada waktu dia mati di atas kayu salib. Jadi itu berlaku ke depan. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, dosa kita diampuni. Bebas kita. Seperti bayi yang baru lahir, kira-kira begitu, tidak ada dosa. Tidak ada dosa perbuatan. Tetapi ada satu macam dosa yang disebut di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Kalau kamu berkata kamu tidak berdosa, kamu menipu dirimu sendiri. Dan kalau kamu berkata kamu tidak berdosa, kamu membuat Allah menjadi pendusta. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Jadi begini, ada dosa satu macam yang disebut dosa perbuatan. Nah, itu dilakukan baik oleh pendeta, oleh siapa saja yang sudah melayani tiap hari. Saya sebagai seorang hamba Tuhan pasti ada dosa perbuatan. Itu sebabnya di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, kita itu tiap-tiap hari harus minta pengudusan daripada Tuhan untuk dosa perbuatan kita. Iya. Nah, jadi kalau dosa perbuatan ini yang seringkali menghambat kita untuk maju. Ya, jadi saya menyarankan kalau kita masih merasa bahwa kita tidak layak, kita tidak pantas untuk melayani, sudah, jangan terlalu pikir itu. Panggilan hati dan kerinduan melayani dan lakukan saja. Dan mulailah berhenti untuk berbuat dosa. Tentu kita harus berhenti daripada berbuat dosa. Jangan kita dosa itu menjadi alasan kita tidak melayani. Melayani aja. Mungkin kita sedang berdosa, melayani aja dan kita mulai berhenti daripada dosa. Karena Tuhan memberikan pelayanan-pelayanan kepada orang, dia tidak menjadikan orang itu menjadi maha kudus dulu. Ya, dia tidak melakukan itu. Karena pada waktu kita melayani, kita masih kadang-kadang melakukan dosa-dosa perbuatan. Seperti saya, hamba Tuhan kadang-kadang yang melihat, bisa marah, bisa ngamuk, bisa salah sangka, itu sudah dosa. Ya. Dan kalau saya menunggu untuk suci dulu, saya tidak akan pernah bisa seperti ini. Gitu. Jadi jangan dijadikan alasan. Ya, jadi sobat kasih sejati, mungkin Anda sekarang sedang merasa bahwa Anda sedang berdosa. Dosa apa? Anda yang tahu. Ya, mulailah datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku rindu mau melayani. Dan dengan panggilan untuk melayani, saudara pasti akan mulai meninggalkan dosa-dosa itu. Ya, pasti. Karena sudah mengatakan dengan dosa seperti ini, kalau saya melayani, saya tidak pantas. Jadi saudara akan tinggalkan dosa dan fokus kepada pelayanan. Jadi saya menyarankan kepada sobat kasih sejati, ayo ya, jangan tunggu sampai nanti kalau saya sudah tidak ngerokok, nanti kalau saya sudah tidak bohong, nanti kalau saya sudah tidak jualan minuman keras. Oh, saudara, ayo layani saja. Karena kalau kita melihat di penjara, orang banyak bertobat dari orang penjara sendiri justru. Bukan dari luar penjara. Kita pengkhotbah yang datang seminggu sekali kadang-kadang tidak begitu efektif. Justru orang sesama penjara yang melayani para narapidana dan akhirnya keluar mereka bisa jadi hamba-hamba Tuhan dan orang-orang benar. Sesama orang penjara. Justru dari pelayanan ini menahan kita untuk tidak melakukan dosa lebih lagi gitu ya Pak ya. Jadi jangan kita dijadikan alasan. Ya, oke, baik. Ya Pak, tanpa terasa karena waktu yang membatasi kita,
Mungkin bisa dibagikan kepada kita kesimpulan dari apa yang sudah kita perbincangkan hari ini. Oke. Sobat kasih sejati, saya percaya sobat semuanya terbuka wawasan bahwa pelayanan itu ternyata luas sekali. Bukan hanya menjadi seorang pendeta untuk menjadi pelayan Tuhan. Bukan hanya untuk menjadi seorang pemusik untuk bisa jadi pelayan Tuhan. Saya contohkan anak kecil yang melihat sampah di luar gedung gereja dan dia mengambil sampah itu, memasukkan ke tong sampah. Itu sudah satu pelayanan. Jadi pelayanan itu kecil besar bagi Tuhan sama saja. Ketika kita melakukan dengan hati yang mengasihi Tuhan, upahnya sama. Karena Tuhan Yesus berkata, ketika engkau memberikan seteguk air kepada orang yang paling hina itu, engkau sudah melakukan buat aku juga. Jadi tidak ada kriteria mana yang lebih bagus, mana yang lebih besar, semuanya sama. Ya, cuma memang talenta orang beda-beda. Karena Tuhan berkata bahwa aku memberi kepada si A 5, kepada si B 2, kepada si C 1. Nah itu yang kelihatan besar-besar di situ, tetapi semua penghargaan dan upah yang Tuhan berikan menurut saya sama. Ya, gitu. Jadi ayo mari kita mulai melayani. Sekarang di masa pandemi, jemaat sobat kasih sejati berkata bahwa waduh, kita tidak bisa melayani di gereja. Oke, apa yang saudara bisa buat? Ya, mendoakan, membagikan obrolan kami ini atau khotbah-khotbah dari gembala dan memberikan informasi supaya jangan ada yang tidak ikut ibadah dan mendoakan banyak hal, ya. Banyak hal yang bisa kita buat. Jadi, ayo sobat kasih sejati, lakukan apa saja untuk kemuliaan Tuhan. Itu adalah satu pelayanan. Panggilan hatimu itu adalah pelayanan. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Bapak Feni Ilanino sudah berbagi pandangan, tentunya membuka wawasan kami semua bagaimana supaya kami hidup ini harus melayani ya tentunya ya Pak ya. Baik, mungkin di lain waktu bisa hadir kembali berbagi pandangan atau cerita yang dengan topik yang berbeda. Puji Tuhan, Sobat Kasih Sejati, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan tayangan ini hingga selesai. Dan sekali lagi untuk Anda jika terberkati dengan tayangan ini, silahkan bagikan kepada yang lain. Melayani bukanlah sebuah beban, tetapi melayani adalah suatu kehormatan. Amin. Karena kita bisa dipakai Tuhan, kemudian juga karena kita turut dalam rencana Tuhan. Jadi mari bersama kita melayani Tuhan. Sampai jumpa Sobat Kasih Sejati, Tuhan Yesus memberkati.